Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kerangka teoritis. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami, ada Anissa Safitri dengan NIM 2105972, ada Rizda Amanda Putri dengan NIM 210592213, Rizky Duyanto dengan NIM 210591118, dan saya Selimatus Sadia Rusli dengan NIM 210594046. Adapun beberapa pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini yaitu definisi teori dan elemen-elemen teori, konsep dan konstruk dalam penelitian, variabel dan tipe-tipe variabel dalam penelitian, definisi operasional pengukuran konstruk, posisi dan pengembangan teori berdasarkan paradigma kuantitatif dan kualitatif, serta fungsi pengembangan dan rumusan hipotesis penelitian. Untuk definisi teori dan elemen-elemen teori serta konsep dan konstruk akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, definisi teori dan elemen-elemen teori. Teori merupakan kumpulan konstruk atau konsep, definisi, serta proporsi yang menggambarkan fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena alam. Ada tiga hal pokok yang menjadi ungkapan dalam definisi teori. Yang pertama, elemen teori terdiri atas konstruk, konsep, definisi, dan proporsi. Yang kedua, elemen-elemen teori memberikan gambaran sistematis melalui fenomena, melalui penentuan hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, tujuan teori untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Secara ringkas, teori ini merupakan pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu yang didasarkan pada suatu fenomena yang terjadi. Selanjutnya, konsep konstruk. Konsep dan konstruk ini sejatinya sama, tapi berbeda. Konsep menggambarkan suatu abstraksi yang terbentuk melalui generalisasi dari pengamatan terhadap fenomena. Konsep memiliki tingkat abstraksi yang bersifat tergantung pada fenomena yang diabstraksikan dan diidentifikasi. Konstruk sengaja diadopsi untuk keperluan ilmiah dan untuk mengamati fenomena yang terjadi dari banyak dimensi. Konstruk sengaja digunakan untuk penelitian secara sistematis, lalu dioperasionalisasikan. Konstruk ke dalam konsep yang diukur menjadi variabel penelitian. Intinya, konsep dan konstruk ini hampir sama, cuman konstruk ini lebih banyak dilihat dari berbagai dimensi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi berikut akan dijelaskan oleh Rizda. Pada Rizda disilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai variabel dan tipe-tipe variabel penelitian. Variabel merupakan mediator antara konstruk yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Variabel memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena yang digeneralisasi dalam konstruk. Variabel juga dapat diukur dengan berbagai macam nilai tergantung pada konstruk yang diwakilinya. Nilai variabel dapat berupa angka atau berupa atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Next. Tipe-tipe variabel penelitian. Variabel penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pendekatan, di antaranya yang pertama berdasarkan fungsi variabel. Berdasarkan fungsi variabel, tipe-tipe variabel yang pertama yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Bentuk hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat berupa hubungan korelasional dan hubungan sebab akibat. Bentuk hubungan variabel independen dengan variabel dependen dapat bersifat positif ataupun negatif. Yang kedua, variabel moderating. Hubungan langsung antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Salah satunya variabel moderating. Variabel moderating adalah tipe variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen.
Variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel, yang bisa kemungkinan positif ataupun negatif. Oleh karena itu, variabel moderating dinamakan pula dengan variabel kontingensi. Next. Lalu yang ketiga, variabel intervening. Variabel intervening mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel intervening merupakan variabel yang terletak di antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Lalu, berdasarkan skala nilai variabel. Variabel umumnya diukur dengan skala dalam kisaran nilai tertentu. Klasifikasi variabel penelitian berdasarkan skala nilainya bermanfaat terutama untuk menyusun perencanaan dan analisis data penelitian. Next. Berdasarkan skala nilainya, variabel-variabel penelitian diklasifikasikan menjadi variabel kontinu dan variabel kategoris. Variabel kontinu adalah tipe-tipe variabel penelitian yang memiliki kumpulan nilai yang teratur dalam kisaran tertentu. Nilai dalam variabel kontinu setidaknya menggambarkan peringkat atau jarak berdasarkan skala pengukuran tertentu. Skala nilai variabel kontinu dapat berupa misalnya perbedaan lebih atau kurang, contohnya tinggi, sedang, rendah, atau skor nilai yang berbeda dan mempunyai jarak, contohnya 1 sampai dengan 7. Tipe skala ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian teori keperilakuan. Lalu, yang kedua, variabel kategoris. Variabel ini merupakan tipe variabel-variabel penelitian yang memiliki nilai berdasarkan kategori tertentu atau lebih dikenal dengan sebutan skala nominal. Skala nilai pada variabel ini hanya merupakan label untuk mengidentifikasi kategori atau kelompok variabel yang bersangkutan. Next. Yang ketiga, berdasarkan perlakuan terhadap variabel. Karakteristik penelitian eksperimen adalah adanya manipulasi terhadap variabel tertentu. Manipulasi dalam hal ini berarti memberikan perlakuan yang berbeda kepada kelompok yang berbeda. Klasifikasi variabel berdasarkan pada perlakuan peneliti terhadap variabel penelitian bermanfaat untuk mengetahui perbedaan antara variabel-variabel yang dimanipulasi dengan variabel-variabel yang tidak dimanipulasi. Variabel-variabel penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan perlakuan peneliti terhadap suatu variabel, yaitu variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif di sini adalah variabel-variabel penelitian yang dimanipulasi untuk keperluan penelitian eksperimen, sedangkan variabel atribut merupakan variabel-variabel penelitian yang tidak dapat dimanipulasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang definisi operasional pengukuran konstruk. Variabel adalah konstruk yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Pengukuran konstruk merupakan masalah yang kompleks karena berkaitan dengan fungsi variabel untuk memberi gambaran yang lebih konkret mengenai abstraksi konstruk yang diwakilinya. Penentuan variabel pada dasarnya merupakan operasionalisasi terhadap konstruk, yaitu upaya untuk mengurangi abstraksi konstruk sehingga dapat diukur. Definisi operasional adalah penentuan konstruk, sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik. Next. Definisi operasional
mencakup elemen-elemen seperti variabel pengukuran. Variabel pengukuran ini mendefinisikan variabel atau indikator konkret yang digunakan untuk mengukur konstruk. Contohnya, jika konstruk adalah kepuasan pelanggan, maka variabel pengukur mungkin mencakup skala Likert yang menilai kepuasan pelanggan dari 1 hingga 5. Kemudian, prosedur pengumpulan data menjelaskan cara atau metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data terkait konstruk. Ini bisa meliputi survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Kemudian alat pengukuran, merujuk pada instrumen atau alat yang akan digunakan untuk mengukur konstruk, seperti kuesioner, tes psikologis, atau skala pengukuran. Kemudian operasionalisasi konstruk, merinci bagaimana konstruk abstrak dikonseptualisasikan dalam konteks pengukuran yang spesifik. Kemudian ada skala pengukuran, menjelaskan jenis skala yang digunakan untuk mengukur konstruk, apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio, serta rentang atau jumlah pilihan yang tersedia. Nah, dari penjelasan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa definisi operasional pengukuran konstruk ini penting karena memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan dalam penelitian itu konsisten, dapat diandalkan, dan valid. Ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang akan diajukan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Duyanto. Kepada Rizky, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi posisi dan pengembangan teori berdasarkan paradigma kuantitatif dan kualitatif. Yang mana materi pertama itu tentang peran penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari metode ilmiah, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Hubungan antara penelitian dengan ilmu juga dijelaskan melalui peran penelitian dalam pengembangan ilmu. Teori merupakan bagian dari ilmu yang memberikan penjelasan atau memprediksi fenomena alam. Selanjutnya, posisi dan peran teori. Materi ini dibagi atas dua, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif yang mempunyai tujuan untuk menguji atau verifikasi teori, meletakkan teori secara deduktif menjadi landasan dalam penemuan dan pemecahan masalah penelitian. Teori merupakan kerangka dalam penelitian kuantitatif yang melandasi perumusan masalah atau pertanyaan, pengembangan hipotesis, pengujian data, dan pembuatan kesimpulan. Penelitian kualitatif yang mempunyai tujuan untuk menyusun teori, memandang teori sebagai hasil proses induksi dari pengamatan terhadap fakta. Teori pada dasarnya merupakan kulminasi dari penelitian kualitatif yang disusun melalui proses pengumpulan data, kategorisasi data, dan pengembangan pola atau susunan teori. Selanjutnya, proses pengembangan teori. Pengembangan teori mencakup dua aspek, yaitu pengujian dan penyusunan konstruksi teori. Kedua aspek tersebut melahirkan dua model dalam pengembangan teori, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Pada penelitian deduktif, merupakan operasionalisasi dari pengembangan teori yang menitik beratkan pada aspek pengujian konstruksi teori. Dan pada penelitian induktif, merupakan operasionalisasi dari pengembangan teori yang menitik beratkan pada aspek penyusunan konstruksi teori. Selanjutnya, materi tentang fungsi, pengembangan, dan rumusan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu proposisi dan hipotesis. Proposisi merupakan salah satu dari elemen teori di samping konstruk, konsep, dan definisi, yang memberi gambaran fenomena-fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel. Proposisi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal, atau diuji kebenarannya, mengenai konsep atau konstruk yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris disebut dengan hipotesis. Selanjutnya, fungsi hipotesis. Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Beberapa fungsi penting hipotesis dalam penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, hipotesis menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya secara rasional. Yang kedua, hipotesis menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji secara empiris. Yang ketiga, hipotesis digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode-metode pengujian data. Yang keempat, hipotesis menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Selanjutnya, pengembangan hipotesis.
Hipotesis dikembangkan dari telaah teoritis atau literatur. Creswell mengusulkan model sebagai parameter dalam menelaah literatur, yang terdiri atas 5 komponen, yaitu yang pertama bagian pendahuluan. Telaah literatur berisi pengenalan mengenai pokok bahasan dalam telaah literatur dan sistematika pembahasannya. Yang kedua, telaah literatur mengenai variabel-variabel independen. Jika terdapat lebih dari satu macam variabel independen, perlu dipertimbangkan untuk menitikberatkan telaah pada satu variabel yang paling penting. Yang ketiga, telaah literatur yang berkaitan dengan variabel-variabel dependen. Yang keempat, telaah literatur yang berkaitan dengan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kelima, bagian akhir dari telaah literatur berupa rangkuman yang memberikan penjelasan mengenai pokok bahasan yang penting dalam telaah literatur. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kerangka teoritis adalah yang pertama, kerangka teoritis membahas identifikasi variabel-variabel yang relevan dengan masalah penelitian dan diberi nama yang jelas dalam pembahasan kerangka teoritis. Yang kedua, kerangka teoritis menyatakan sifat atau arah hubungan atau perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diteliti. Yang ketiga, kerangka teoritis menjelaskan hubungan atau perbedaan antar variabel penelitian yang divisualisasikan dalam bentuk diagram. Yang keempat, kerangka teoritis menjelaskan perspektif yang menjadi landasan pengembangan hipotesis berdasarkan pada temuan-temuan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, rumusan hipotesis. Yang pertama yaitu kriteria. Rumusan hipotesis yang baik setidaknya mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan penelitian, berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat dibandingkan dengan hipotesis rivalnya. Selanjutnya, format. Rumusan hipotesis dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk rumusan. Di antaranya dalam bentuk yang pertama, pernyataan jika maka atau proposisi, yang kedua hipotesis nol, dan yang ketiga hipotesis alternatif. Yang mana format pernyataan jika maka atau proposisi adalah hipotesis penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Jika maka atau berupa proposisi yang menyatakan hubungan antar variabel dan perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam kaitannya dengan variabel-variabel tertentu yang dapat diuji. Pada format hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan suatu hubungan antar variabel yang definitif atau eksak sama dengan nol. Atau secara umum dinyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan signifikan antar variabel yang diteliti. Yang ketiga, format hipotesis alternatif merupakan lawan pernyataan dari format hipotesis nol yang menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan antar variabel yang diteliti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan materi tentang kerangka teoritis dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.